Dalam tradisi Islam, kisah tentang Samiri berkaitan dengan insiden pembuatan anak lembu emas oleh Bani Israel selama masa Nabi Musa, yang disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Taha. Quran Surah Taha, ayat 85 hingga 97. Samiri adalah tokoh yang berperan dalam menyesatkan Bani Israel untuk menyembah anak lembu emas ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu. Tidak ada informasi eksplisit dalam Al-Quran mengenai kelahiran atau latar belakang keluarga Samiri. Namun dalam tafsir, beberapa ulama menyebut bahwa Samiri adalah seorang dari kalangan Bani Israel yang memiliki kemampuan luar biasa atau ilmu tertentu, yang kemudian digunakannya untuk menciptakan fitnah, godaan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nama Samiri bisa merujuk pada suku atau tempat asal. Ada pendapat bahwa ia berasal dari komunitas yang dipengaruhi oleh tradisi penyembahan berhala Mesir kuno. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Samiri mungkin seorang anak yang terselamatkan dari pembantaian bayi laki-laki oleh Fir'aun, mirip dengan Nabi Musa. Namun, ia tumbuh dengan cara yang berbeda, sehingga tidak mengikuti ajaran yang benar. Pendapat ini berasal dari interpretasi bebas beberapa mufasir. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, Samiri mengambil peran dalam menyesatkan Bani Israel. Menurut tafsir, ia mengumpulkan perhiasan mereka untuk dicetak menjadi patung anak lembu. Al-Quran menyebutkan bahwa Samiri memasukkan jejak kaki Rasul, mungkin pasir yang diinjak oleh malaikat, ke dalam cetakan tersebut, sehingga patung itu tampak hidup atau berbunyi. Quran Surah Taha, ayat 95 hingga 96. Samiri digambarkan sebagai orang yang cerdas tetapi sesat. Ia menggunakan ilmunya untuk membuat patung tersebut dan membujuk Bani Israel untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Nabi Musa menegur Samiri atas perbuatannya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Samiri diusir dan dijatuhi hukuman untuk hidup dalam pengasingan, di mana ia tidak bisa bersentuhan dengan orang lain. Quran Surah Taha, ayat 97. Hukuman ini menjadi simbol atas kesesatannya. Beberapa ahli tafsir mengaitkan Samiri dengan tokoh historis dari tradisi lain, seperti Zimri atau pengikut penyembahan berhala di kalangan Bani Israel. Ada pula pendapat bahwa kisah Samiri melambangkan kecenderungan manusia untuk kembali kepada kebiasaan lama, menyembah berhala ketika tidak dipimpin dengan baik. Meskipun Al-Quran memberikan kisah Samiri dalam konteks spiritual dan moral, tidak banyak detail eksplisit tentang latar belakang kelahirannya. Kisah ini lebih difokuskan pada perannya dalam menyimpangkan Bani Israel dan pelajaran yang bisa diambil darinya. Dalam tradisi Islam, kisah Samiri dengan Nabi Musa dan Nabi Harun lebih terfokus pada peristiwa pembuatan patung anak lembu emas oleh Samiri dan reaksi Nabi Musa serta Nabi Harun terhadap kejadian itu. Al-Quran tidak memberikan banyak detail tentang kehidupan sehari-hari Samiri sebelum atau setelah peristiwa tersebut, tetapi ada sejumlah tafsir dan riwayat yang memberikan gambaran tentang hubungan Samiri dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Berikut adalah gambaran keseharian Samiri berdasarkan sumber-sumber Islam. Samiri adalah salah satu anggota Bani Israel yang ikut bersama Nabi Musa keluar dari Mesir setelah peristiwa penyelamatan di Laut Merah. Ia hidup bersama komunitas Bani Israel dan, seperti anggota lainnya, menyaksikan mukjizat Nabi Musa, termasuk belahnya Laut Merah dan kekalahan Fir'aun. Dalam kesehariannya, ia tampak seperti anggota biasa Bani Israel, tetapi di dalam hatinya masih tersimpan pengaruh penyembahan berhala yang merupakan kebiasaan sebagian orang Mesir kuno. Tidak ada keterangan eksplisit dalam Al-Quran atau hadits tentang interaksi personal antara Samiri dan Nabi Musa sebelum peristiwa anak lembu emas. Namun, Nabi Musa mengetahui siapa Samiri dan peran jahatnya ketika kembali dari Gunung Sinai. Interaksi dengan Nabi Harun. Saat Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk menerima wahyu di Gunung Sinai, Nabi Harun ditunjuk sebagai pemimpin sementara. Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Dalam masa inilah Samiri mulai mempengaruhi orang-orang untuk menyembah patung anak lembu emas. Nabi Harun menentang keras tindakan Samiri, tetapi ia tidak cukup kuat untuk menghentikan Bani Israel karena takut terjadi perpecahan di kalangan mereka. Quran Surah Taha, ayat 92-94. Samiri mengumpulkan perhiasan yang dimiliki oleh Bani Israel, yang kemungkinan besar berasal dari harta rampasan perang ketika mereka meninggalkan Mesir. Ia mencetak perhiasan tersebut menjadi patung anak lembu.
Dalam Quran Surah Taha ayat 96 disebutkan bahwa Samiri menggunakan jejak kaki Rasul yang ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai pasir yang diinjak oleh malaikat Jibril untuk memberikan ilusi bahwa patung itu dapat bersuara. Memengaruhi Bani Israel, Samiri meyakinkan Bani Israel bahwa patung itu adalah Tuhan mereka, bahkan menyatakan bahwa itulah. Dalam tradisi Islam, kisah tentang Samiri berkaitan dengan insiden pembuatan anak lembu emas oleh Bani Israel selama masa Nabi Musa, yang disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah Taha. Quran Surah Taha, ayat 85 hingga 97. Samiri adalah tokoh yang berperan dalam menyesatkan Bani Israel untuk menyembah anak lembu emas ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu. Tidak ada informasi eksplisit dalam Al-Quran mengenai kelahiran atau latar belakang keluarga Samiri. Namun dalam tafsir, beberapa ulama menyebut bahwa Samiri adalah seorang dari kalangan Bani Israel yang memiliki kemampuan luar biasa atau ilmu tertentu, yang kemudian digunakannya untuk menciptakan fitnah, godaan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nama Samiri bisa merujuk pada suku atau tempat asal. Ada pendapat bahwa ia berasal dari komunitas yang dipengaruhi oleh tradisi penyembahan berhala Mesir kuno. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Samiri mungkin seorang anak yang terselamatkan dari pembantaian bayi laki-laki oleh Fir'aun, mirip dengan Nabi Musa. Namun, ia tumbuh dengan cara yang berbeda, sehingga tidak mengikuti ajaran yang benar. Pendapat ini berasal dari interpretasi bebas beberapa mufasir. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, Samiri mengambil peran dalam menyesatkan Bani Israel. Menurut tafsir, ia mengumpulkan perhiasan mereka untuk dicetak menjadi patung anak lembu. Al-Quran menyebutkan bahwa Samiri memasukkan jejak kaki Rasul, mungkin pasir yang diinjak oleh malaikat, ke dalam cetakan tersebut, sehingga patung itu tampak hidup atau berbunyi. Quran Surah Taha, ayat 95 hingga 96. Samiri digambarkan sebagai orang yang cerdas tetapi sesat. Ia menggunakan ilmunya untuk membuat patung tersebut dan membujuk Bani Israel untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Nabi Musa menegur Samiri atas perbuatannya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Samiri diusir dan dijatuhi hukuman untuk hidup dalam pengasingan, di mana ia tidak bisa bersentuhan dengan orang lain. Quran Surah Taha, ayat 97. Hukuman ini menjadi simbol atas kesesatannya. Beberapa ahli tafsir mengaitkan Samiri dengan tokoh historis dari tradisi lain, seperti Zimri atau pengikut penyembahan berhala di kalangan Bani Israel. Ada pula pendapat bahwa kisah Samiri melambangkan kecenderungan manusia untuk kembali kepada kebiasaan lama, menyembah berhala ketika tidak dipimpin dengan baik. Meskipun Al-Quran memberikan kisah Samiri dalam konteks spiritual dan moral, tidak banyak detail eksplisit tentang latar belakang kelahirannya. Kisah ini lebih difokuskan pada perannya dalam menyimpangkan Bani Israel dan pelajaran yang bisa diambil darinya. Dalam tradisi Islam, kisah Samiri dengan Nabi Musa dan Nabi Harun lebih terfokus pada peristiwa pembuatan patung anak lembu emas oleh Samiri dan reaksi Nabi Musa serta Nabi Harun terhadap kejadian itu. Al-Quran tidak memberikan banyak detail tentang kehidupan sehari-hari Samiri sebelum atau setelah peristiwa tersebut, tetapi ada sejumlah tafsir dan riwayat yang memberikan gambaran tentang hubungan Samiri dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Berikut adalah gambaran keseharian Samiri berdasarkan sumber-sumber Islam. Samiri adalah salah satu anggota Bani Israel yang ikut bersama Nabi Musa keluar dari Mesir setelah peristiwa penyelamatan di Laut Merah. Ia hidup bersama komunitas Bani Israel dan, seperti anggota lainnya, menyaksikan mukjizat Nabi Musa, termasuk belahnya Laut Merah dan kekalahan Fir'aun. Dalam kesehariannya, ia tampak seperti anggota biasa Bani Israel, tetapi di dalam hatinya masih tersimpan pengaruh penyembahan berhala yang merupakan kebiasaan sebagian orang Mesir kuno. Tidak ada keterangan eksplisit dalam Al-Quran atau hadits tentang interaksi personal antara Samiri dan Nabi Musa sebelum peristiwa anak lembu emas. Namun, Nabi Musa mengetahui siapa Samiri dan peran jahatnya ketika kembali dari Gunung Sinai. Interaksi dengan Nabi Harun. Saat Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk menerima wahyu di Gunung Sinai, Nabi Harun ditunjuk sebagai pemimpin sementara. Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Dalam masa inilah Samiri mulai mempengaruhi orang-orang untuk menyembah patung anak lembu emas. Nabi Harun menentang keras tindakan Samiri, tetapi ia tidak cukup kuat untuk menghentikan Bani Israel karena takut terjadi perpecahan di kalangan mereka. Quran Surah Taha, ayat 92-94.
Samiri mengumpulkan perhiasan yang dimiliki oleh Bani Israel, yang kemungkinan besar berasal dari harta rampasan perang ketika mereka meninggalkan Mesir. Ia mencetak perhiasan tersebut menjadi patung anak lembu. Dalam Quran Surah Taha ayat 96 disebutkan bahwa Samiri menggunakan jejak kaki Rasul, yang ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai pasir yang diinjak oleh malaikat Jibril untuk memberikan ilusi bahwa patung itu dapat bersuara. Memengaruhi Bani Israel, Samiri meyakinkan Bani Israel bahwa patung itu adalah Tuhan mereka, bahkan menyatakan bahwa itulah Islam yang mengaitkan keduanya secara langsung. Samiri adalah tokoh sejarah yang berperan dalam fitnah Bani Israel pada masa Nabi Musa, sedangkan Dajjal adalah tokoh eskatologi yang disebut akan muncul di akhir zaman. Hubungan antara keduanya lebih bersifat spekulatif dan tidak dianggap sebagai bagian dari akidah Islam yang pasti. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai penyimpangan yang dibawa oleh Samiri dalam sejarah Bani Israel dapat ditemukan dalam tafsir Al-Quran dan literatur Islam lainnya. Penyimpangan yang dibawa oleh Samiri terfokus pada penyembahan berhala yang dipimpin olehnya, yang menjadi contoh bagaimana kesesatan bisa terjadi, bahkan setelah umat melihat mukjizat yang jelas dari Allah. Berikut adalah pandangan mengenai penyimpangan yang dibawa oleh Samiri. Samiri dianggap sebagai tokoh yang menggiring umat Bani Israel ke dalam kesyirikan. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah, Samiri menggunakan kesempatan itu untuk membuat anak lembu emas yang kemudian disembah oleh sebagian besar Bani Israel. Penyembahan berhala ini adalah penyimpangan besar dari ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa. Pandangan Ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan bahwa tindakan Samiri adalah bentuk penyimpangan besar dari ajaran Tauhid. Samiri menggunakan ilmunya untuk menyesatkan orang banyak, menciptakan ilusi dengan anak lembu emas, dan menjadikannya sebagai objek penyembahan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Samiri memiliki pengetahuan khusus yang memungkinkan ia untuk menciptakan patung yang tampak hidup. Quran Surah Taha ayat 96. Beberapa ulama mengartikan ini sebagai penggunaan ilmu hitam atau ilmu sesat untuk menipu orang-orang dan menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Al-Qurtubi, seorang ulama besar, berpendapat bahwa Samiri menggunakan ilmu yang ia peroleh untuk memanipulasi orang-orang agar mereka menyembah berhala. Ini menunjukkan bagaimana ilmu bisa disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan umat manusia, sebuah penyimpangan moral yang juga terkait dengan penyalahgunaan kekuatan atau ilmu untuk menyesatkan. Samiri berhasil menyesatkan banyak orang dari Bani Israel, bahkan meskipun mereka baru saja mengalami mukjizat besar seperti terbelahnya Laut Merah. Tindakannya memperlihatkan bagaimana kemunduran spiritual bisa terjadi dalam masyarakat, bahkan setelah mereka diberi bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah. Imam Al-Tha'labi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Samiri adalah simbol dari fitnah dan godaan yang bisa datang kapan saja. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa umat manusia rentan terhadap godaan dan bisa terjatuh dalam kesesatan, meskipun telah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Samiri dianggap sebagai sosok yang menggambarkan kerusakan akidah yang disebabkan oleh godaan duniawi dan kebodohan. Samiri mengambil peran penting dalam memimpin umat untuk menyembah berhala. Dalam konteks ini, Samiri bukan hanya seorang individu yang sesat, tetapi juga pemimpin yang membawa umat ke dalam kesesatan. Ia memanfaatkan posisi dan pengaruhnya untuk menipu banyak orang. Al-Razi mengomentari bahwa kesalahan dalam kepemimpinan bisa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan umat terjerumus dalam kesesatan. Dalam hal ini, Samiri dianggap sebagai contoh dari pemimpin yang menyesatkan yang menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk menggiring umat menuju jalan yang salah. Ini mengingatkan umat Islam akan pentingnya memilih pemimpin yang benar dan memiliki akidah yang lurus. Samiri dengan tindakannya menggambarkan bagaimana penyimpangan moral dan spiritual bisa mempengaruhi masyarakat secara luas. Penyembahan berhala yang dia bawa menggambarkan penyimpangan sosial yang dapat terjadi dalam sebuah komunitas jika tidak ada keteguhan dalam berpegang pada prinsip-prinsip agama yang benar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa masyarakat yang terjerumus dalam kesesatan berhala, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel di bawah pengaruh Samiri, akan mengalami kerusakan sosial dan spiritual yang mendalam. Hal ini menyoroti betapa pentingnya menjaga akidah umat dan menegakkan nilai-nilai Islam yang benar agar tidak terjerumus dalam kesesatan yang serupa.
Kisah Samiri menjadi pelajaran besar dalam Islam tentang pentingnya berpegang teguh pada tauhid dan menjauhi segala bentuk penyimpangan yang bisa mengarah pada syirik atau penyembahan selain Allah. Ulama menekankan bahwa kisah ini mengajarkan umat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk fitnah yang dapat menggoyahkan iman mereka. Pandangan ulama. Dalam karya-karya tafsir klasik, banyak ulama yang mengingatkan umat untuk selalu berhati-hati terhadap ajakan-ajakan yang dapat menyesatkan, baik itu dalam bentuk ajaran baru atau perilaku sosial yang menyimpang. Hal ini juga menjadi peringatan agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan dunia yang bisa membawa umat menjauh dari agama dan keyakinan yang benar. Penyimpangan yang dibawa oleh Samiri dalam Islam adalah penyimpangan akidah berupa penyembahan berhala, serta penyalahgunaan ilmu untuk menyesatkan umat. Ulama melihat kisah ini sebagai peringatan bagi umat Islam untuk berpegang teguh pada ajaran tauhid, menjaga kesucian akidah, dan tidak terpengaruh oleh godaan atau pemimpin yang menyesatkan. Samiri menjadi simbol dari fitnah dan kesesatan yang bisa menimpa umat manusia, dan dari kisah ini, umat Islam diajarkan untuk tetap berhati-hati dalam menjaga iman dan keyakinan mereka.